prostitusi apapun bentuknya sebetulnya dilarang di negeri ini. Nah, apalagi bicara tentang pekerja seks. Mereka tuh enak pekerja seks, udah dapat nikmat seksnya, udah dapat uangnya. Nah, kacamatanya sering seperti itu. Jadi yang kemudian tadi disampaikan ujung-ujungnya akhirnya jadi perempuan itu sendiri gitu. Jadi kalau ada razia, pendekatannya adalah pendekatan kepada mereka yang menawarkan jasa. Karena saya sendiri bekerja seks yang tanpa melalui agen, saya mandiri dan saya tidak ada ownernya. Selanjutnya ada berbagai pertanyaan dari peserta audiens dari chat. Mungkin akan ada 2 sesi pertanyaan ya. Pertama pertanyaan chat dan yang kedua pertanyaan langsung dari audiens. Apabila ada yang ingin bertanya, mungkin silahkan melambaikan tangan dan unmute. Mungkin tapi untuk yang pertama saya bacakan dulu dari chat. Pertanyaan dari chat. Yang pertanyaan adalah pertanyaan dari Ibu Rohani. Pertanyaan untuk Mbak Siska. Dalam riset ini tema yang dibahas sangat menarik. Yang ditanyakan adalah terkait dengan metodologi pengumpulan data. Karena tema penelitian sangat sensitif, informan dapat memberikan data valid melalui bahasa tutur. Dan apabila hubungan baik antara peneliti dan tineliti sudah terjalin baik, bagaimana cara Bu Siska bisa memperoleh data lapangan yang diyakini memiliki validitas tinggi? Lalu bagaimana cara triangulasi datanya? Demikian Mbak Siska, pertanyaan dari Ibu Ani dari Universitas Jember. Langsung saja Mas Eko. Iya, silakan. Halo. Iya, silakan langsung. Ya, baik, terima kasih dari rekan-rekan semuanya. Baik, pertanyaan dari Ibu Hani, Universitas Jember. Pada saat saya meneliti tentang prostitusi, tentu saja saya mencari info siapa saja orang-orang yang terlibat secara langsung dalam praktek prostitusi. Nah, pada saat itu saya melakukan pendekatan, kemudian saya menjadi volunteer dari salah satu klinik yang ada di Kota Bandung. Nah, dari situ saya menggunakan dari Ibu Hani ya pertanyaannya, bagaimana untuk mencari data. Jadi saya melakukan observasi partisipan. Saya datang ke tempat spa, barangkali kalau dihitung nggak terhitung mungkin ya lebih lah mungkin dari 10 tempat spa yang saya datangi. Setelah itu saya mencari info siapa nih yang melakukan rekrutmen. Nah, kemudian saya melakukan pendekatan dan ketemulah saya dengan beberapa agent. Dan saya pilih 3 agent. Kenapa? Karena 3 agent inilah yang memiliki kapasitas untuk menjawab di mana 3 agent ini sudah hampir 12 tahun, kemudian ada yang 3 tahun dan ada yang 4 tahun menjadi agent. Nah, kalau misalkan tadi kata Bu Ida, agennya ini siapa? Yang saya wawancarai, agent ini adalah laki-laki. Dan memang hampir semua agen yang merekrut dalam prostitusi terselubung spa ini adalah laki-laki. Nah, kemudian tadi terkait dengan pemilihan informan yang saya gunakan, jadi milih siapa orang-orang yang memang memiliki kapasitas untuk menjawab. Kemudian bagaimana saya melakukan triangulasi data. Nah, dalam triangulasi data ini saya membandingkan dari hasil wawancara 1. Jadi pada saat itu saya melakukan wawancara sampai 4 kali wawancara ini saya bandingkan. Kemudian saya lihat dari coding datanya itu bagaimana. Kemudian apakah informasi yang diberikan oleh
informan ini dari hasil wawancara yang satu dengan yang satunya lagi dalam apa ya, misalkan agent A, saya melakukan wawancara sampai 3 kali. Nah dari 3 kali jawaban mereka, apakah ada perbedaan dengan pertanyaan yang sama? Kalau misalkan jawabannya sama, nah berarti itu sudah betul yang disampaikan oleh mereka. Mereka tidak bohong pada saya. Gitu. Jadi triangulasi yang saya gunakan itu membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lain, kemudian membandingkan data hasil observasi saya dengan data hasil wawancara dengan dari informan. Barangkali itu Mas yang saya lakukan. Berarti sudah berapa tahun ya? Hampir 4 tahun. Dan sampai hari ini komunikasi saya dengan para agent, kemudian dengan yang ini ya perempuannya ini masih terjalin dengan baik sampai hari ini. Barangkali itu Mas Eko. Baik, terima kasih Mbak Siska. Selanjutnya ada pertanyaan dari Maya Safira, mahasiswa IPB, yang ingin saya tanyakan, jumlah terapis terbanyak berasal dari daerah mana dan apakah hal ini berhubungan dengan tingkat kesejahteraan dan pendapatan masyarakat di suatu daerah? Oh ya, baik. Kali saya menyajikan dulu data yang ada di Kota Bandung ya. Sumber yang saya dapatkan itu tahun 2018 bahwa yang paling banyak menyumbang angka prostitusi itu adalah dari pinggiran Kota Bandung. Nah, pinggiran Kota Bandung ini ada barangkali ya kawan-kawan juga sudah tahu wilayah-wilayah mana saja pinggiran Kota Bandung, katakanlah dari kemudian saya barangkali tidak menyebutkan nama wilayah kota dulu ya, tapi yang jelas memang dari pinggiran Kota Bandung ini kalau menurut data sekitar 2030 orang yang menjadi terapis status. Kemudian data yang dari Kota Bandung itu sekitar 677. Dan bagaimana yang berasal dari wilayah luar kota dan luar Kota Bandung itu juga ada, tapi hanya 71 orang. Itu khusus yang wilayah ini ya yang ada di Kota Bandung. Jadi kalau diakumulasikan data itu sekitar 2.778 orang yang tersebar di beberapa paspa di Kota Bandung. Barangkali itu Mas Eko. Jadi paling banyak dari pinggiran Kota Bandung. Kenapa? Karena memang kalau dilihat dari dari tempat, memang kalau dari segi perekonomian itu kalangan menengah ke bawah. Baik, terima kasih Mbak Siska. Ada pertanyaan khusus untuk Ibu Ida dari Bapak Firdaus Holding. Bagaimana menurut Bu Ida cara untuk memperkecil dampak yang sangat masif dari adanya prostitusi online yang sangat susah untuk dikendalikan oleh baik pemerintah atau negara? Silakan Ibu Ida. Iya, makasih Pak Firdaus ya. Firdaus Holding, betul. Iya Pak Eko ya. Iya. Oke. Iya benar Ibu. Ya saya kira sih sebetulnya memang saya selalu kalau misalnya ditanya, Bu kenapa sih sekarang berkembang prostitusi online ya? Kalau saya sih selalu bilang beli baju aja sekarang online kan gitu ya istilahnya. Jadi memang terjadi perubahan di masyarakat. Nah persoalannya adalah kalau ditanyakan bagaimana kontrolnya, sebetulnya negara mencoba melakukannya ya Pak ya. Jadi artinya kan dicoba diidentifikasi situs lah apa di Twitter tuh saya pernah buka tuh Twitter tuh ternyata saya dasarkan gaptek ya Pak ya. Twitter itu ternyata juga ada lapis-lapis yang sebetulnya seperti Tata Cabi yang saya sampaikan tadi, pekerja seks yang terbunuh oleh pelanggannya itu sebetulnya dia mempromosikan dirinya melalui Twitter sebetulnya, dan ternyata komunitasnya juga udah ada seperti itu, komunitas pelanggannya, dan udah tahu tuh mana sebetulnya akun-akun yang sebetulnya memang untuk layanan itu. Nah ini ada satu mahasiswa sosiologi yang sedang menulis skripsi dan akan diujikan minggu depan. Itu menarik karena ternyata banyak sekali sebetulnya akun-akun yang sebetulnya bisa diakses untuk bisa
mendapatkan layanan seksual itu, baik yang tersembunyi maupun sebetulnya terang-terangan gitu Pak. Itu juga menjadi menarik gitu. Kalau yang terang-terangan sebenarnya harusnya kan gampang ya diakses misalnya. Apalagi kalau misalnya bicara tentang prostitusi anak itu kan juga berkembang, bisa melalui Facebook, bisa melalui yang macam-macam lah. Nah, kalaupun misalnya mau dibilang bagaimana mengontrolnya, kalau ada pihak yang mau melaporkan itu sebetulnya cara yang paling baik gitu ya untuk melaporkan, karena kemampuan atau kapasitas dari negara kan menurut saya juga terbatas. Tapi sebetulnya menurut saya memang juga tidak mudah gitu Pak, kecuali ada pelaporan dari masyarakat, karena mereka juga pakai nama-nama yang sebetulnya unik-unik gitu ya. Ada yang pakai nama sayur lah, pakai nama apa. Jadi kalau pakai nama saja kita tidak bisa identifikasi apakah itu sebetulnya adalah akun-akun yang dalam tanda kutip menjadi bagian dari prostitusi online. Mungkin itu komentar saya ya Pak. Baik. Mas Eko. Baik, terima kasih Bu Ida. Ada pertanyaan satu lagi untuk Ibu Ida dari Ibu Martiana Tetap Tersenyum dari Universitas Negeri Yogyakarta. Apakah pekerja seks komersial ini termasuk pada patologi sosial karena bisa dikategorikan sebagai tindak kriminal karena terdapat pelanggaran hukum. Lalu bagaimana peraturan di Indonesia mengenai perilaku tersebut? Kemudian pada faktanya sering yang menjadi korban dan yang disalahkan adalah PSK. Lalu bagaimana keterkaitan dalam perspektif gender? Terima kasih. Ya, tadi saya udah baca juga chatnya. Jadi Bu siapa namanya lupa aku. Bu siapa Pak Eko? Maaf. Bu Martiana. Dari UNY. Ibu Martiana. Ibu Martiana, saya termasuk orang yang mengkritisi Kemensos di dalam konteks panti rehabilitasi sosialnya untuk para pekerja seks ya, panti rehabilitasi. Karena kalau kita bicara kenapa Kemensos punya kebijakan Indonesia bebas prostitusi, karena di dalam konteks ini Kemensos menggunakan kacamata bahwa pekerja seks itu merupakan salah satu penyandang masalah sosial, masalah kesejahteraan sosial PMKS kan gitu. Nah, sehingga mereka harus harus diintervensi katakanlah seperti itu. Nah, jadi negara melihatnya seperti itu. Tadi saya udah sampaikan prostitusi apapun bentuknya sebetulnya dilarang di negeri ini. Nah, apalagi bicara tentang pekerja seks. Kalau saya seringkali tidak menggunakan kata komersil karena namanya pekerja udah pastilah gitu ya mendapatkan imbal jasa atas layanannya. Itu yang jadi penting sebetulnya. Kalau kita udah ngomong pekerja ya kita kan nggak ada yang pekerja voluntarily kan, bukan pekerja kalau misalnya seperti itu. Nah, saya mengkritisi Kemensos ketika rehabilitasi sosial itu sebetulnya kalau pakai perspektif sosiologi itu dia memang basisnya adalah patologi sosial Bu. Kalau patologi sosial itu artinya kita melihat bahwa mereka yang terjun di prostitusi khususnya para pekerjanya itu adalah mereka-mereka yang mengalami sakit. Kan dianggapnya patologis. Patologis itu kan konsep dari dunia medis. Jadi kalau dia patologis itu dia sakit, oleh sebab itu perlu disembuhkan dengan memasukkan mereka ke dalam panti rehabilitasi sosial untuk direhab, untuk diresosialisasi, desosialisasi. Nah, dengan kacamata yang seperti ini makanya kemudian kita bisa identifikasi Bu, berhasil nggak sih panti rehabilitasi sosial itu merehab gitu. Karena cara pandangnya aja udah salah. Jadi kalau kita ngobrol, saya pernah wawancara dengan wah mereka tuh enak Bu pekerja seks, udah dapat nikmat seksnya, udah dapat uangnya. Nah, kacamatanya sering seperti itu. Jadi yang kemudian tadi disampaikan ujung-ujungnya akhirnya jadi perempuan itu sendiri gitu. Jadi kalau ada razia, pendekatannya adalah pendekatan kepada mereka yang menawarkan jasa. Berbeda dengan India. Kalau India pendekatannya dari demand bukan suppliernya. Jadi demandnya itu yang juga kemudian terjadi sekarang di Belanda. Saya baca karena diskusi ini, makanya saya kemarin coba baca, cari-cari. Nah, ternyata menarik juga di Belanda ketika saya 25 tahun yang lalu ke Belanda, yang namanya industri seks di sana tuh luar biasa, terbuka, diterima, dianggap sebagai pekerjaan.
satellite districtnya itu bisa kita lewatin, kita bisa lihat kacanya terbuka, misalnya kayak gitu. Tapi ternyata sekarang ada kecenderungan kelompok-kelompok yang sebetulnya mempertanyakan industri seperti itu. Satellite district itu dianggap sebagai satu wilayah yang tidak sehat dan tidak seharusnya ada di wilayah kota, misalnya seperti itu. Nah ini kan kemudian menjadi menarik ketika anak-anak muda ini kemudian pendekatannya kepada demand. Jadi ngapain kamu orang sehat apa enggak? Nah jadi pendekatannya tidak menempatkan pekerja seks sebagai sumber masalah. Itu yang jadi penting, catatan berkenaan dengan patologi sosial, Bu. Karena kalau kita menggunakan patologi sosial, sekali lagi melihat pekerja seks itu sebagai kelompok yang orang-orang yang sakit yang perlu disembuhkan. Nah, sementara kita kan harusnya juga melihat yang datang menggunakan jasa mereka bukannya sakit juga, kan gitu loh. Jadi dulu kita kritik wanita tunasusila, istilah WTS loh. Pria tunasusila-nya, pria yang datang itu bersusila atau enggak, kan gitu. Nah, makanya tidak lagi digunakan istilah wanita tunasusila. Si pria pelanggannya gimana, kan gitu. Nah, termasuk halnya dengan konteks yang tadi patologis, Bu. Gitu. Begitu Bu Martin, terima kasih. Tadi saya lupa kalau nggak salah pertanyaan dari Universitas Jember, memang betul ini masuk kategori penelitian isu sensitif, Bu. Ada bukunya khusus, research method on sensitive issue gitu ya, including sexuality issue ini juga. Apakah mereka bisa jawab pertanyaan kita dengan tidak manipulatif gitu ya, jujur, itu butuh waktu luar biasa. Yang tadi saya sampaikan, kalau saya pergi ke lokalisasi, aduh Bu, saya baru di sini, saya mah begini-begini. Nah itu kita udah apal kadang-kadang jawaban mereka seperti apa. Nah itu sebagai peneliti kualitatif memang kita harus lebih peka dan kemudian juga lebih lebih sering cross-check data ya untuk pendalaman lebih jauh, supaya tidak terburu-buru untuk menyimpulkan sesuatu. Jadi tick description-nya juga menjadi bagian yang menurut saya penting. Gitu Pak Eko, panjang jawaban. Baik, dari Ibu Rohani tadi dari Universitas Jember. Ibu Rohani. Baik, mungkin terakhir di chat ya, setelah itu bisa menanyakan terakhir pertanyaan dari Pak Iwan Nurhadi dari Universitas Brawijaya. Mohon izin bertanya, apakah penelitian yang dilakukan Tesiska ini menggunakan frame teoritis apa? Mohon dielaborasi karena menurut saya hal ini penting untuk memfokuskan disertasinya. Apakah dilihat dari perspektif gender, sosial politik, atau relasi supply and demand, atau ada penetrasi teknologi misalnya? Terima kasih. Silakan, Mbak Siska. Langsung saja, Mas Eko. Iya, silakan. Halo. Iya, silakan langsung. Ya, baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan dari terkait dengan teori ya, Mas Eko. Memang pada bahasan yang sekarang memang saya tidak menampilkan teorinya apa, kemudian secara detail, karena memang tadi mengingat waktu, saya menanyakan ke Kang Agus waktunya berapa lama, 30 menit, sangat singkat sekali gitu ya. Jadi memang teori yang saya gunakan kalau dalam riset saya itu menggunakan teori Grandfather gitu, karena saya meneliti tentang jaringan, jadi saya menggunakan teori dari Grandfather. Nah kemudian kalau misalkan nanti untuk lebih lanjut, barangkali tadi dari siapa pertanyaannya ya, bisa nanti melalui chat saja barangkali ya, atau melalui WA. Jadi teori yang saya gunakan yaitu teori Grandfather, di mana saya sempat beberapa waktu lalu ikut metodologi penelitian jaringan ya bersama Mas Randy dan Pak Rudi di UI gitu, mengenai teori jaringan ini gitu. Dan saya memang masih mendalami tentang teori Grandfather. Cuman yang masih saya ingat apa yang disampaikan oleh Mas Randy kemudian Pak Rudi dalam metodologi penelitian jaringan, bahwa pada saat kita misalkan hanya berteman dengan 3 orang saja, kemudian kita tidak akan mendapatkan informasi yang baru gitu. Tetapi pada saat kita membuka diri kita
orang lain. Dan kalau dilihat dari sini, kalau bahasan dari Granovetter nanti ada the strength of ties gitu ya, mana ikatan yang lemah, kemudian ikatan yang lemah ini yang tidak diabaikan oleh Granovetter gitu. Itu barangkali Mas Eko teori yang saya gunakan. Dan dalam teorinya Granovetter ini bahwa kalau misalkan satu komunitas ya ikatan yang terjadi itu sangat kuat ketika mereka terkoordinasi dengan baik gitu. Jadi ketika satu komunitas terkoordinasi dengan baik, maka jaringan mereka itu semakin kuat gitu. Nah, pada titik yang mana nih pada studi yang saya lakukan, saya melihat bahwa kalau tadi Bu Dida bilang bahwa memang ada yang mempertanyakan prostitusi di Indonesia ini bisa hilang atau tidak. Permasalahan prostitusi ini memang seperti benang kusut ya. Pada saat kita merapihkan benang yang ini, tapi benang yang lain ini masih sulit gitu untuk dirapihkan. Jadi barangkali itu Mas Eko. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan secara langsung dari Bapak Ibu yang masih menyimak. Mungkin bisa langsung menanyakan terkait diskusi ini kepada kedua narasumber kita atau pembahas kita. Silakan Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Siska. Mungkin untuk terakhir sebelum kita akhiri ada penanya langsung dari Bapak atau Ibu. Ada sebutkan dari mana atau institusinya atau dari daerah mana, silakan. Saya adalah pekerja seks laki-laki. Yang mau saya tanyakan ke Ibu Siska, apa sih bedanya prostitusi dengan pekerja seks? Dan menurut Bu Siska tuh definisi prostitusi itu apa? Karena saya seorang pekerja seks, apakah saya masuk ke dalam golongan rangkaian jaringan prostitusi gitu? Karena saya sendiri pekerja seks yang tanpa melalui agen, saya mandiri dan saya tidak ada ownernya. Jadi apakah saya masuk ke jaringan prostitusi atau tidak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, Mas langsung saja. Kalau dari secara definisi bahwa prostitusi itu adalah pertukaran hubungan seksual di mana pada saat itu ada bayaran, jadi pertukaran seksual dengan sistem bayaran. Barangkali kalau dilihat dari cara kerja Mas ya, Mas ini adalah dia sebagai single operator. Kenapa? Karena Mas sendiri tidak tergabung ke dalam tidak terkoordinir oleh mucikari itu dalam salah satu jadi ini termasuk ke dalam single operator menawarkan sendiri. Barangkali itu Mas. Oke, terima kasih Mbak. Terima kasih. Apakah ada statement dari Ibu Ida sebelum kita mengakhiri diskusi ini? Iya, jadi kalau saya sih komentarnya bahwa tadi ya nanggapin yang Mas sekaligus mungkin jadi closing statement gitu ya Mas Eko ya. Ya, Ibu Ida. Kalau kita bicara tentang prostitusi itu sebenarnya kita bicara tentang aktivitinya sebetulnya. Nah, pekerja seks ya pekerjanya, orangnya kan gitu ya. Nah, hanya kemudian yang menjadi sangat penting itu kan sebetulnya prostitusi ini merupakan satu bentuk industri, sebetulnya industri seksual gitu, yang sekarang bentuknya beragam gitu ya. Salah satunya adalah prostitusi gitu. Yang kemudian jadi penting bahwa secara normatif, secara kebijakan sebetulnya prostitusi kan ditolak di Indonesia, dianggap dilarang ya, katakanlah seperti itu. Tapi kan kalau kita pendekatannya secara sosiologis, nyata realitasnya ada di masyarakat. Nah, yang jadi penting kan nggak bisa dia dihapuskan demikian saja gitu ya. Tadi ada pertanyaan kalau nggak salah, saya lupa namanya Bapak itu, Andren Yasin ini, apakah ini sebetulnya memang semata-mata karena persoalan patriarki atau juga karena persoalan
or the only root cause what about economic factors. Jadi apakah lebih karena faktor ekonomi? Nah ini yang jadi masalah. Ada isu struktural bahasa kita. Ada isu struktural yang sebetulnya itu intervensi struktural juga kalau pakai bahasa saya, karena saya sosiologi, saya tidak tadi menjelaskan bahwa prostitusi itu bukan isu masalah sosial, tapi dia adalah masalah societal karena ada persoalan struktural yang tidak semata-mata bisa diatasi dengan tadi menghapus lokalisasi atau merazia para pekerja seks dan kemudian aktor-aktor pendukungnya, yang terus kemudian juga jadi penting bagaimana sikap kita di dalam upaya melindungi para pekerja seks, karena sebetulnya pendekatannya bisa dua. Apakah kita mau melihat dengan konteks ekonominya atau kita mau melihatnya dengan konteks apa yang kita sebut sebagai isu kesehatan, termasuk di dalam hal ini adalah public health. Karena kan kalau mereka tidak terkontrol maka dampaknya juga luas dalam konteks kesehatan publik. Itu yang juga jadi catatan menurut saya. Mungkin itu saja. Sama satu lagi yang juga perlu diperhatikan adalah ini kan tadi ini terselubung. Makanya tadi saya sampaikan bahwa penutup saya catatan reflektifnya itu jadi penting gitu loh. Karena kalau dia memang jadi terapis itu kan dia jadi pekerja gitu. Pekerja yang terus kemudian rekrutmennya juga harusnya jelas gitu. Tapi kalau dia direkrut sebagai pekerja seks terus kemudian pas-paan, nah itu makanya dia sebetulnya bisa diintervensi secara hukum. Nah, baik, terima kasih Bu Ida. Mungkin Mbak Siska ada closing statement. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ida atas pengayaan yang diberikan ya, bahasan dari awal sampai akhir ini sangat-sangat membantu sekali dalam proses penulisan disertasi. Ada beberapa catatan-catatan yang dari tadi saya catat ya, yang tadi Bu Ida memang yang saya sampaikan di sini adalah salah satu irisan dari disertasi saya gitu. Jadi nanti positioning peneliti itu kan berada di mana gitu ya Bu Ida ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya memang semua terapis itu melayani secara seksual juga. Jadi memang ada terapis yang murni hanya melayani memijat kesehatan aja gitu, tidak dengan layanan seksual. Nah berbeda, makanya kenapa saya mengambil khusus di tempat khusus laki-laki, karena di situ ada praktek prostitusinya gitu. Nah tetapi kenapa disebut terselubung? Karena memang kalau misalkan yang sudah pure itu praktek prostitusi itu dinamakan dengan lokalisasi. Baik, terima kasih Mas Eko. Baik, terima kasih pemaparannya Mbak Siska dan juga Bu Ida, yang mungkin saya tidak bisa menyimpulkannya karena sangat terlalu kompleks dan luas pembahasan kita pada pagi hari ini. Baik, terima kasih. Dan kalau ada kesalahan dalam penyampaian ya, memang pada saat penyampaian kita hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mbak Siska, terima kasih Ibu Ida, terima kasih sudah memberikan sebuah perspektif, sebuah pandangan yang sangat mencerahkan dan sangat bisa membedah permasalahan terkait dengan rekrutmen dan proses lokalisasi atau pekerja PSK yang terselubung ini. Terima kasih juga kepada CIC dan kepada APSI, kepada pihak-pihak terkait yang sudah membantu atas terselenggaranya diskusi ini. Baik, kita tutup acara ini. Terima kasih sekali lagi untuk Mbak Siska, terima kasih untuk Bu Ida atas berbagai masukan dan berbagai pandangannya. Salam untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.